Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, saya sendiri Dewi Matu Solihah, kemudian rekan saya Ika Susanti dan Mutiatur Rafi'ah akan menjelaskan tentang teori Maqasidus Syariah menurut Thohir Ibnu Asyur. Sebelum kita memasuki penjelasan tentang teori Maqasidus Syariah sesuai referensi yang kita baca, yaitu menurut El-Masawi, El-Tahir, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang biografi serta pengertian Maqasidus Syariah versi Thohir Ibnu Asyur. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang biografi dan teori Maqasidus Syariah menurut Ibnu Asyur. Ibnu Asyur mempunyai nama lengkap Muhammad At-Thohir bin Asyur. Beliau lahir di Tunisia. Jadi Ibnu Asyur berusaha untuk merumuskan kembali Maqasidus Syariah hanya sebagai doktrin dalam jurisprudensi Islam dan tema sentral dalam usulul fiqh. Tetapi Ibnu Asyur berusaha merumuskan Maqasidus Syariah sebagai ilmu yang independen dengan nama yaitu Maqasidus Syariah. Jadi jika usulul fiqh itu berhubungan dengan sumber dan metodologi hukum Islam, maka Maqasidus Syariah merupakan ilmu yang berkaitan dengan filsafat dan akhir dari hukum. Menurut Ibnu Asyur, semua hukum Islam tentu mengandung maksud atau tujuan dari sang pembuat syariah atau hukum. Di antara tujuannya yang pertama adalah hikmah, kemudian yang kedua adalah kemaslahatan, dan yang ketiga adalah manfaat. Konsep Maqasidus Syariah yang dicetuskan Ibnu Asyur berbeda dengan konsep Maqasidus Syariah pendahulunya seperti Al-Ghazali, Asy-Syaitibi. Konsep Maqasidus Syariah menurut Ibnu Asyur memiliki dua sifat penting. Beliau membaginya menjadi dua poin penting. Yang pertama adalah Maqasidus Syariah Ammah atau Maqasidus Syariah umum, dan yang kedua adalah Maqasidus Syariah Khassah atau Maqasidus Syariah khusus. Kemudian Thohir Ibnu Asyur membagi lagi Maqasidus Syariah Ammah menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah fitrah atau al-fitrah, kemudian yang kedua adalah toleransi atau samah, kemudian yang ketiga adalah maslahah atau kemaslahatan, yang keempat adalah kesetaraan atau al-musawah, kemudian yang kelima adalah kebebasan atau hurriyah. Sementara Maqasidus Syariah khusus, Ibnu Asyur memiliki sementara Maqasidus Syariah al-Khassah menurut Ibnu Asyur adalah hal-hal yang dikehendaki oleh pembuat syariah untuk merealisasikan tujuan-tujuan manusia yang bermanfaat atau untuk memelihara kemaslahatan umum mereka dalam tindakan-tindakan mereka yang khusus. Jadi itu definisi Maqasidus Syariah Khassah menurut Ibnu Asyur. Maksud dari definisi tersebut adalah Maqasidus Syariah Al-Khassah pun tetap memiliki cakupan kemaslahatan luas, hanya saja kemaslahatan tersebut diwujudkan melalui tindakan-tindakan yang khusus. Jadi seperti itu. Selanjutnya penjelasan tentang Maqasidus Syariah menurut Al-Masawi Al-Tahir akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Ika Susanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya akan sedikit mereview salah satu jurnal karya Muhammad El-Tahir El-Masawi. Siapa sih Muhammad El-Tahir El-Masawi? Penasaran ya, pengen tahu? Ya, beliau adalah salah satu atau seorang profesor di salah satu universitas Islam di Malaysia, yaitu International Islamic University of Malaysia. Menurut El-Masawi, gagasan tentang Maqasid Syariah yang dipahami, dipelajari dan dikembangkan oleh sarjana muslim selama ini adalah tentang sosiopolitik dan tatanan moral manusia. Dalam jurnalnya, salah satu
ulama yang berurusan dengan subjek maqasid syariah, yaitu Ibnu Asyur. Beliau menunjukkan kesadaran yang jelas tentang pentingnya sifat manusia untuk mempelajari tujuan syariat tersebut. Karena dalam jurnalnya El-Masawi menilai krisis yang mendalam yang menyiksa masyarakat kontemporer adalah dalam hal penghancuran sistem nilai dan hilangnya makna yang ada kaitannya dengan sifat manusia dan tatanan etika sosial tersebut, etika politik tersebut. Sehingga menurut beliau menjadi sangat penting bagi manusia untuk memahami tentang sifat dan pentingnya mempelajari tujuan syariah itu sendiri. Oke, poin pertama adalah tentang humanisme sekuler atau buntut dari humanisme sekuler. Apa sih humanisme sekuler tersebut? Humanisme sekuler adalah sifat atau pandangan hidup yang menggunakan nalar etika dan naturalisme filosofis sebagai landasan moralitas, pengambilan keputusan, cara pandang atas dunia, sambil menolak dogma agama, supranaturalisme, ilmu semu, dan tahayul. Humanisme sekuler memandang bahwa manusia dapat beretika dan bermoral tanpa agama atau dewa. Menurut El-Masawi dalam jurnalnya bahwa teori-teori atau pemikiran semacam itu tidak hanya mendistorsi pemahaman tentang sifat manusia saja, tetapi teori tersebut merupakan proses penolakan yang secara sistematis, yang mana penolakan tersebut secara universal telah diungkapkan dalam gagasan tabula rasa. Apa sih tabula rasa itu? Yang saya pahami bahwa tabula rasa tersebut adalah bahwa manusia lahir tanpa kandungan mental dan spiritual bawaan. Artinya, apa-apa yang dilakukan oleh manusia, pengetahuan yang ia dapat hanyalah hasil dari kesan yang diperoleh secara bertahap dan dan pengalaman dan persepsi indera dari dunia luar. Tidak ada, menurut mereka adalah apa-apa yang dilakukan oleh manusia tersebut tidak ada campur tangan Tuhan ataupun dewa. Lebih tepatnya seperti itu. Lebih lanjut, menurut El-Masawi, ini adalah bentuk manipulasi konstitusi manusia yang nakal untuk merekayasa ulang manusia, menjadikannya ada sesuai dengan keinginan dan permintaan. Dalam hal ini Fukuyama berpendapat hal tersebut tidak hanya merusak tatanan sosial politik, tetapi juga mengancam masa depan manusia. Artinya manipulasi manusia tersebut yang dilakukan oleh atas dasar kemajuan teknologi dan kemajuan ilmu dan teknologi, menurut Fukuyama itu tidak hanya akan menghancurkan tatanan sosial politik, tetapi juga akan menjadi sebab hancurnya kehidupan manusia di masa depan. Dari poin inilah sangat penting bagi manusia untuk memahami sifat manusia dan penting mempelajari tujuan maqasid syariah atau tujuan syariah. Sebab menurut syariah, apa-apa yang dilakukan oleh manusia ada hubungannya dengan apa yang telah dianugerahkan oleh Tuhan terhadap manusia. Hal ini akan dijelaskan pada poin kedua. Oke, poin kedua adalah tentang sifat dan fitrah dan sifat manusia asli yang diberikan oleh Tuhan. Yaitu secara umum fitrah adalah suatu tatanan yang dijadikan oleh Allah
pada setiap makhluknya. Adapun fitrah manusia secara khusus adalah tatanan yang dijadikan oleh Allah atas manusia, baik zahir maupun batin. Artinya mulai dari jasad hingga akal. Dalam pandangan Ibnu Asyur, istilah fitrah manusia adalah dalam, luar, dan keadaan di mana manusia diciptakan, yaitu pada fisik dan tingkat intelektual. Maka contohnya misalnya adalah manusia berjalan dengan kaki adalah fitrah fisik. Ketika manusia berjalan dengan tangan, berusaha berjalan dengan tangan, maka manusia telah mengingkari fitrah fisik tersebut. Dan yang kedua adalah fitrah intelektual, yaitu ketika manusia mengambil kesimpulan dengan sebab yang rasional, maka itu adalah fitrah intelektual. Namun ketika manusia mengambil kesimpulan dengan sebab yang tidak rasional, maka manusia tersebut mengingkari fitrah intelektualnya. Dari penjelasan poin kedua ini bisa kita pahami bahwa ini merupakan antitesis dari poin pertama yang mengatakan bahwa manusia lahir tanpa membawa mental atau tanpa membawa mental bawaan atau pengetahuan, itulah misalnya ya. Poin ini menjelaskan bahwa manusia lahir dengan fitrahnya masing-masing, yaitu fitrah baik fitrah fisik maupun fitrah intelektual, yaitu manusia lahir dengan membawa intelektualnya dengan kadarnya masing-masing. Karena tidak semua yang manusia lakukan itu seperti gagasan dalam tabula rasa, yaitu apa-apa yang dilakukan oleh manusia tergantung dari pengalaman indranya. Tidak. Menurut poin yang kedua ini tidak seperti itu. Manusia lahir, apa-apa yang dilakukan manusia ada kaitannya dengan fitrah yang dibawa olehnya. Misalnya kita sebagai umat beragama tentu yakin ya, dengan percaya tentang hal itu, lebih condong kepada pendapat maqasid syariah, pendapat ulama Ibnu Asyur tentang maqasid syariah yang poin kedua ini, bahwa manusia memang memiliki kemampuan dasar yang ia bawa dari lahir. Misalnya dicontohkan itu ada contohnya, misalnya ada beberapa manusia yang memiliki kelemahan atau lamban dalam memahami penjelasan orang guru. Ada juga manusia yang memiliki kemampuan cepat untuk memahami penjelasan dari seorang guru tersebut. Ini sebabnya maka ada juga manusia yang belajarnya giat, rajin sekali, tapi pengetahuannya ya tetap seperti itu aja, tidak bisa melebihi dari manusia tertentu yang belajarnya hanya sebentar, tapi dia sudah mempunyai kemampuan untuk mempraktekkan atau melakukan apa yang dijelaskan guru tersebut lebih cepat daripada manusia sebelumnya. Dan ini bisa saja sangat nyata ya adanya bisa dilihat dari IQ orang-orang yang ilmuwan yang memiliki IQ tinggi dengan orang-orang biasa yang IQ-nya seperti itu. Nah, itu bisa kita pahami bahwa memang manusia lahir memiliki kecerdasannya masing-masing dilihat dari IQ-nya tersebut. Dan IQ itu adalah anugerah yang diberikan oleh Tuhan pada fitrah intelektualnya, seperti itu. Selanjutnya adalah poin ketiga. Oke, selanjutnya adalah poin ketiga, yaitu tentang sifat manusia dan perjanjian primordial. Pandangan Islam terkait fitrah erat kaitannya dengan konsep lain yang lebih menonjol di dalam Islam, yaitu gagasan tentang perjanjian, itu perjanjian primordial tadi.
Ibnu Ashur menunjukkan pandangan Islam tentang sifat manusia didasarkan pada landasan filosofis dan teologis yang di dalamnya diungkapkan oleh gagasan perjanjian, yaitu perjanjian primordial tadi. Apa sih perjanjian primordial itu? Yaitu perjanjian yang dilakukan oleh manusia dengan Tuhannya, yang dilakukan di zaman azali, yaitu mungkin ya, di zaman sebelum mereka dilahirkan ke dunia. Itu bisa dilihat pada Al-Quran. Menurut Al-Quran, pengetahuan manusia tentang naluriah manusia, Allah, dan kecenderungan alamiah untuk tunduk pada kehendaknya berakar dalam realitas metafisik yang lebih mendasar, berkaitan dengan ikatan ontologis manusia dengan penciptanya atau pencipta mereka, yaitu perjanjian primordial tadi. Perjanjian primordial dalam Al-Quran bisa dilihat pada Al-Quran surat 7 ayat 172 yang berbunyi artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi. Kami melakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini, artinya terhadap keesaan Tuhan ini. Poin ketiga ini lagi-lagi membantah bahwa manusia lahir dengan tanpa pengetahuan. Karena memang pada dasarnya dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwa manusia lahir dengan diberikan pengetahuan. Salah satunya yaitu pengetahuan tentang keesaan Tuhan itu sendiri. Artinya, dalam hal ini manusia bertindak tidak hanya sesuai pengalaman indera saja, tetapi juga didorong oleh fitrah intelektual, yaitu oleh akal dan juga keyakinan dirinya terhadap Tuhan. Seperti itu. Lagi-lagi poin ketiga ini memang menjadi antitesis untuk poin pertama. Lalu apa sih kaitannya antara tujuan maqasid syariah dengan tatanan sosial politik dan moral manusia? Yaitu ada kaitannya bahwa maqasid syariah ini bertujuan menjelaskan, bukan hanya bertujuan sih, menjelaskan bahwa manusia, apa-apa yang dilakukan oleh manusia tidak selalu berasal dari apa yang ia ketahui melalui panca indera, tetapi juga apa yang dilakukan oleh manusia harus sesuai dengan tatanan sosial politik, dan harus sejalan dengan dogma agama dan keyakinannya terhadap Tuhan. Apa sih tujuannya itu? Agar tercipta keseimbangan di alam ini, karena memang tujuan syariah untuk menciptakan keseimbangan manusia di alam ini, agar alam ini bisa hidup lebih lama dengan adanya keseimbangan tersebut. Ya, cukup sekian dari saya. Untuk penjelasan selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Entah itu mau dijelaskan oleh Mbak Muti atau Mbak Dawin terlebih dahulu, saya kembalikan kepada mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya terhadap keesaan Tuhan ini. Poin ketiga ini lagi-lagi membantah bahwa manusia lahir dengan tanpa pengetahuan. Karena memang pada dasarnya dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwa manusia lahir dengan diberikan pengetahuan.
Salah satunya yaitu pengetahuan tentang keesaan Tuhan itu sendiri. Artinya dalam hal ini manusia bertindak tidak hanya sesuai pengalaman indera saja, tetapi juga didorong oleh intelektual, fitrah intelektual, yaitu oleh akal dan juga keyakinan dirinya terhadap Tuhan. Seperti itu. Lagi-lagi poin ketiga ini memang menjadi antitesis untuk poin pertama. Lalu apa sih kaitannya antara tujuan maqasid syariah dengan tatanan sosial politik dan moral manusia? Yaitu ada kaitannya bahwa maqasid syariah ini bertujuan menjelaskan, bukan hanya tujuan sih, manusia, apa-apa yang dilakukan oleh manusia tidak selalu berasal dari apa yang ia ketahui melalui panca indera, tetapi juga apa yang dilakukan oleh manusia harus sesuai dengan tatanan sosial politik dan harus sejalan dengan dogma agama dan keyakinannya terhadap Tuhan. Apa sih tujuannya itu? Agar tercipta keseimbangan di alam ini, karena memang tujuan syariah untuk menciptakan keseimbangan manusia di alam ini, agar alam ini bisa hidup lebih lama dengan adanya keseimbangan tersebut. Ya, cukup sekian dari saya. Untuk penjelasan selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Entah itu mau dijelaskan oleh Mbak Muti atau Mbak Dawim terlebih dahulu, saya kembalikan kepada mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mencoba menjelaskan sedikit tentang teori maqasid asyariah menurut Muhammad Al-Thahir Ibnu Ashur, di mana secara konseptual pemikiran tentang maqasid asyariah baru terkonstruksi secara sistematis oleh Al-Syatibi yang wafat tahun 790 Hijriah melalui bukunya Al-Muwafaqat fi Usul Asyariah, yang berarti harmonisasi asas-asas syariah. Atas jasanya itulah Al-Syatibi digelari sebagai bapak perumus maqasid al-syariah pertama. Al-Syatibi menulis Al-Muwafaqat dengan tujuan untuk mendamaikan antara mazhab Maliki yang menjadi mazhab mayoritas di Granada pada waktu itu dengan mazhab Hanafi yang menjadi mazhab minoritas. Salah satu motivasi Imam Asy-Syatibi untuk menulis karya yang secara khusus membahas tentang maqasid syariah ini adalah munculnya sikap ta'assub, yaitu sikap berlebihan yang dipraktikkan para ulama Granada dan masyarakat di Andalusia saat itu. Mereka memandang itu setiap orang yang bukan mazhab Maliki itu adalah sesat. Pasca mangkatnya Al-Syatibi, geliat perkembangan diskursus maqasid mengalami stagnasi akut. Wacana maqasid yang tersusun secara rapi dan sistematis oleh Imam Al-Syatibi ini mendadak hilang dan tak berbekas. Salah satu faktor yang dianggap redupnya sinar diskursus maqasid asyariah ini yaitu jatuhnya kekuasaan daulah Islam di Andalusia ke tangan pemerintah atau ke tangan penguasa Kristen Spanyol. Bersamaan dengan itu diberlakukan pengusiran besar-besaran umat Islam dari tanah Andalus, dan implikasi logisnya lenyap pula lah hampir semua peninggalan kebudayaan Islam beserta karya-karya agung yang sempat terbukukan, termasuk bukunya Al-Syatibi tersebut. Selewat masa Al-Syatibi, maqasid asyariah itu mengalami kemandekan sampai akhirnya di era modern Al-Muwafaqat karya Al-Syatibi ini kembali dicetak untuk pertama kali di Tunisia tahun 1301 Hijriah atau sekitar 1884 Masehi. Di era inilah terjadi dialektika intensif antara ulama-ulama modern dengan Al-Muwafaqat, sehingga bermunculan tokoh-tokoh
Maqasid Al-Syariah. Nah, salah satu di antaranya yaitu Muhammad Al-Thahir Ibnu Asyur yang wafat tahun 1393 Hijriah atau 1973 Masehi. Nah, dengan karyanya yang berjudul Maqasid Al-Syariah Al-Islamiyah. Nah, pemahaman yang tepat dan menyeluruh tentang maqasid syariah menurutnya adalah faktor terpenting untuk mencegah atau setidaknya mengurangi hilafiyah fikih yang tidak tertanggulangi oleh kaidah-kaidah sistematik usul fiqh. Lah, oleh karena itu, ia mendorong pengkajian maqasid syariah dijadikan pokok bahasan utama dalam pengkajian usul fiqh, bahkan untuk dijadikan sebagai disiplin ilmu mandiri tanpa merusak bangunan usul fiqh yang telah ada. Nah, ilmu maqasid syariah ini berperan sebagai landasan filosofis dari proses penggalian hukum yang merupakan ranah kajian objek usul fiqh. Oleh karena itu, Ibnu Asyur memandang pentingnya terwujud independensi maqasid syariah sebagai sebuah disiplin ilmu tersendiri. Lah, maqasid syariah ialah tujuan-tujuan yang hendak diwujudkan oleh interaksi dan hubungan manusia dengan Allah atau dengan Tuhannya dan dengan sesama makhluk melalui hukum-hukum yang diturunkan oleh Allah melalui dalil Al-Quran yang kecil kemungkinannya untuk dipalingkan maupun dengan dalil-dalil sunnah yang mutawatir. Nah, secara umum tujuan dari maqasid ini adalah menjaga aturan hidup, mewujudkan kemaslahatan, menolak bahaya, menegakkan persamaan, kesetaraan antar manusia dan lain-lain. Eksistensi maqasid syariah dalam syariat dan pembinaan hukum-hukumnya menurut Ibnu Asyur adalah suatu keniscayaan. Setiap upaya menemukan hukum syariat oleh mujtahid tidak dapat mengabaikan maqasid syariah sehingga menjadi keharusan bagi sang mujtahid untuk mengetahui dan memahaminya dengan baik. Nas Al-Quran menunjukkan bahwa setiap syariat yang diturunkan oleh Allah tidak lepas dari hikmah dan tujuan yang bermuara pada kemaslahatan umat. Manusia diciptakan dengan tujuan antara lain membangun peradaban, di mana bagian terbesar kandungan syariat ialah pedoman tentang apa dan bagaimana mewujudkan peradaban yang dimaksud. Ibnu Asyur adalah tokoh pertama yang membagi dan menetapkan batasan istilah untuk maqasid syariah dengan mengategorikan maqasid syariah umum menjadi umum dan menjadi khusus, kemudian memberikan batasan bagi masing-masing kategori. Nah, Ibnu Asyur membagi maqasid syariah menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu maqasid syariah al-ammah dan maqasid syariah al-hassah. Maqasid syariah al-ammah adalah sasaran dan tujuan syariat yang mencangkup kepentingan dan kemaslahatan manusia secara umum, seperti melestarikan sebuah sistem yang bermanfaat, menjaga kemaslahatan, menghindari kerusakan, merealisasikan persamaan hak antar manusia, melaksanakan syariat sesuai aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah dan lain sebagainya. Sedangkan maqasid syariah al-hassah adalah tujuan syariat yang khusus, yakni tentang muamalat, yang di dalamnya mengupas berbagai isu maqasid syariah. Misalnya, maqasid syariah hukum keluarga, maqasid syariah penggunaan harta, hukum perundang-undangan dan kesaksian dan sebagainya. Nah, pembagian itu merupakan keberhasilan Ibnu Asyur dalam mengembangkan dan menyempurnakan konsep maqasid syariahnya Al-Syatibi. Nah, karenanya Ibnu Asyur dijuluki guru kedua setelah Al-Syatibi sebagai guru pertama. Ibnu Asyur dialah yang kemudian dijuluki sebagai bapak reformasi studi maqasid atau bapak maqasid kontemporer. Maqasid al-syariah al-ammah dipetakan menjadi 3 bagian. Yang pertama, sifat khas syariat Islam, yaitu harus sesuai fitrah. Ibnu Asyur menyebutnya dalam Al-Thahir, fitrah ialah sesuatu yang diciptakan oleh Allah
pada setiap makhluk. Nah, sedangkan fitrah yang dikhususkan untuk manusia ialah apa yang seperti itulah Allah menciptakan manusia secara jasmani dan akal. Nah, oleh karena itu, misalnya contohnya berjalan dengan kedua kaki adalah fitrah jasmani. Nah, upaya mengambil segala sesuatu dengan kaki itu kan menyimpang dari fitrah jasmani. Menyimpulkan adanya faktor penyebab berdasarkan suatu sebab adalah fitrah akal. Nah, demikian juga dengan menarik kesimpulan berdasarkan premis tertentu. Nah, sebaliknya menarik kesimpulan tanpa premis tertentu adalah bentuk menyimpang dari fitrah akal. Nah, fitrah jiwa manusia lanjutnya ialah kondisi akal manusia seperti semula saat diciptakan Allah, murni, tidak terkontaminasi pada pola pikir dan kebiasaan-kebiasaan buruk, kondisi yang memungkinkan lahirnya hal-hal terpuji darinya. Nah, Islam adalah agama fitrah karena prinsip-prinsip dasarnya tidak bertentangan dengan kodrat dasar jasmani, akal, dan rohani manusia atau jiwa. Fitrah adalah sifat fundamental syariat Islam yang memberi perbedaan paling nyata dari ajaran dan syariat agama lain. Nah, fitrah manusia menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan kebenaran, tetapi berbagai faktor dan pengaruh luar dapat memalingkan kodrat dasarnya itu. Informasi yang tidak benar, lingkungan yang tidak baik, dan perilaku menyimpang yang dibiasakan dapat membuat seseorang menyukai apa yang secara fitrah dibenci, mengejar apa yang secara fitrah dijauhi. Syariat Islam diturunkan untuk menjaga agar manusia tetap menetapi fitrahnya. Nah, yang kedua itu samahah atau toleransi, merupakan sikap saling menghargai. Toleransi merupakan karakter mendasar dari umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena di dalamnya terhimpun sifat mulia seperti sifat adil dan proporsional dalam bersikap. Nah, yang ketiga itu universalitas. Telah menjadi ijma bahwa Islam adalah agama universal. Syariat Islam ditujukan untuk seluruh umat manusia, lintas zaman dan kawasan semenjak periode kenabian hingga akhir zaman. Universalitas syariat Islam dapat dipahami dari nas-nas Al-Quran dan Sunnah dan pendekatan Al-Quran dan Sunnah dalam pembinaan hukum-hukum syariat. Nas-nas yang menyatakan universalitas syariat Islam antara lain firman Allah dalam Quran surat As-Saba ayat 28 yang berbunyi wa ma arsalna illa kaffatan linnasi basyiron wa nadhiran, yang artinya dan kami tidak mengutus kamu melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pemberi kabar gembira dan ancaman. Universalitas syariat Islam juga dipahami dari pendekatan Al-Quran dalam menyampaikan syariat Islam. Al-Quran sebagai sumber utama ajaran Islam secara umum dengan beberapa pengecualian hanya menyampaikan pokok-pokok ajaran Islam dan prinsip-prinsip dasar yang universal. Nah, pokok-pokok ajaran Islam seperti tauhid, kerasulan, perintah melaksanakan sholat, zakat, puasa, dan haji, dan lain sebagainya diperintahkan tanpa penjelasan teknis yang terperinci. Dalam universalitas syariat Islam, hikmah dan ilat bersifat logis, tidak berlawanan dengan fitrah, sehingga mudah dikenali dan diterima oleh mukallaf lintas waktu dan tempat. Inilah yang memungkinkan dan memudahkan Islam dapat bersepadan dengan dinamika zaman, sehingga berbagai kultur dan budaya mampu menerima dan beradaptasi dengan syariat Islam. Mereka merekonstruksi nilai-nilai dan tatanan yang mereka anut sebelumnya tanpa menimbulkan kesulitan-kesulitan yang berarti, tetapi memberikan pengaruh positif yang signifikan, bahkan mengantarkan mereka menjadi penentu arah sejarah dan peradaban. Syariah yang kedua, al-ammah yang kedua, yaitu tujuan umum syariat Islam. Tujuan umum syariat Islam diantaranya yang pertama kemaslahatan. Kemaslahatan menurut Ibnu Ashur merupakan perbuatan yang menghasilkan kebaikan lebih banyak, lalu lebih banyak mendatangkan manfaat untuk umum maupun perorangan. Maslahah bermakna sesuatu yang memiliki manfaat yang kuat. Yang kedua,
Az-Zari'ah. Zat Az-Zari'ah ini sebagai maqasid syariah menurut Ibnu Ashur dipahami dari pendekatan dan metode syariat dalam membina hukum-hukum dan merealisasikan tujuannya. Allah ketika mengharamkan suatu perbuatan juga mengharamkan perbuatan lain yang menyebabkan terjadinya perbuatan tersebut. Misalnya, pengharaman zina. Syariat juga mengharamkan perbuatan-perbuatan lain yang dapat menyebabkan terjadinya perbuatan zina, seperti dilarang berdekatan antara perempuan dan laki-laki yang bukan mahramnya, menyikap atau memperlihatkan aurat wanita kepada lawan jenisnya, itu tidak boleh. Bahkan memandang perempuan yang bukan mahram tanpa alasan yang dibenarkan, perbuatan-perbuatan tersebut secara tidak langsung bertentangan dengan maqasid syariah yang menjadi ilat larangan perbuatan zina yang melindungi nasab, tetapi karena membuka peluang terjadinya perbuatan zina tersebut, itu yang tidak diperbolehkan. Yang ketiga, stabilitas ketahanan sosial. Ibnu Ashur menegaskan bahwa tujuan pokok syariat Islam ialah menciptakan tatanan umat yang kukuh dan stabil dengan mewujudkan semua kemaslahatan dan menghindari segala sesuatu yang membawa kemudaratan. Baginya, meskipun keterkaitan langsung hukum-hukum syariat lebih cenderung kepada tindakan-tindakan individu umat. Maqasid al-syariah al-ammah yang ketiga yaitu prinsip-prinsip dasar syariat, yaitu yang pertama kesetaraan. Menurut Ibnu Ashur ialah kesetaraan dan perlakuan yang sama terhadap seluruh individu meskipun memiliki berbagai perbedaan, sepanjang perbedaan tersebut tidak mempengaruhi kontribusi masing-masing dalam upaya mewujudkan kemaslahatan secara kolektif. Dengan demikian, kesetaraan dan persamaan hak dan kewajiban diberlakukan dalam hal-hal yang dimana fitrah menghendaki adanya kesetaraan dan persamaan. Sebaliknya, dalam perkara kesetaraan dan perlakuan yang sama bertentangan dengan fitrah, maka syariat tidak memaksanya. Firman Allah dalam Quran Surat An-Nisa ayat 135 yang intinya dari terjemahan tersebut, mukallaf diperintahkan untuk menegakkan keadilan dan memberi kesaksian untuk bertindak seadil-adilnya, tidak membiarkan relasinya dengan para pihak dan keadaan para pihak yang bersengketa mempengaruhi keputusan dan kesaksiannya, meskipun itu dari kerabat sendiri. Siapapun adanya mereka harus diberlakukan dengan cara yang sama. Yang kedua, substansialitas hukum. Maqasid syariah dari substansialitas hukum ini, dari hukum-hukum syariat ialah implementasi hukum yang relevan pada setiap karakter dan perbuatan yang menjadi bagian dari tindak tanduk mukallaf, baik secara individu maupun kolegial atau umum, berdasarkan substansi yang menjadi maslahat atau mafsadat yang terdapat pada masing-masing karakter dan perbuatan yang dimaksud. Substansi suatu tindakan hukum menurut Ibnu Ashur ada kalanya berupa karakter khusus yang spesifik yang biasanya disebut sebagai ilat, ada kalanya berupa karakter umum yang diidentifikasi sebagai maqasid qaribah dan maqasid aliyah. Ilat menjadi landasan analogi hukum dengan metode kias, sedangkan maqasid qaribah dan maqasid aliyah adalah landasan analogi hukum dengan metode maslahah mursalah. Ibnu Ashur menolak legalitas hiyal. Hiyal ialah upaya memanipulasi perbuatan yang dilarang oleh syariat supaya terlihat sebagai perbuatan yang diperbolehkan. Yang ketiga, hurriyah. Hurriyah atau kebebasan, yaitu ketika seseorang diberlakukan sama secara hukum dari segala bentuk
perbuatannya, maka disitulah ditemukan apa yang disebut dengan kebebasan menurut Ibnu Asyur. Yang keempat, supremasi hukum. Supremasi hukum ini menurut Ibnu Asyur upaya syariat agar hukum dihormati dan ditegakkan dalam segala kondisi. Terlihat dari dua perbedaan terlihat dari dua pendekatan yang berbeda sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi mukallaf. Yang pertama, misalnya ketegasan dan disiplin yang tinggi melalui peringatan keras dan ancaman saksi terhadap tindakan melanggar hukum. Dalam hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rodun." Yang artinya, siapa yang mengerjakan suatu amalan yang tidak sesuai dengan perintah kami, maka dia amalan tersebut itu ditolak. Berikutnya disyariatkan pembentukan pemerintahan dan perangkat hukum yang memiliki tanggung jawab dan kewenangan pelaksanaan upaya-upaya penegakan hukum. Selanjutnya, maqasid al-syariah al-hassa atau khusus. Batasan khusus dalam konteks tersebut ialah pada masing-masing kategori hukum muamalat, sebagaimana dinyatakan langsung oleh Ibnu Asyur. Beliau mengelompokkan hukum muamalat menjadi 6 kategori, yaitu hukum kekeluargaan, hukum perniagaan, hukum ketenaga kerjaan, hukum tabarruat, hukum peradilan dan kesaksian, serta hukum pidana. Maqasid syariah khusus ini didefinisikan oleh Ibnu Asyur sebagai tata cara yang diinginkan asyari Allah untuk mewujudkan keinginan-keinginan manusia yang bermanfaat atau untuk melindungi kemaslahatan mereka yang bersifat umum dalam aktivitas mereka yang bersifat pribadi, agar upaya mereka untuk kepentingan pribadi tidak merusak segala sesuatu yang telah dijadikan fondasi untuk mewujudkan kemaslahatan mereka yang bersifat umum, baik karena kelalaian atau dorongan nafsu dan keinginan yang menyimpang. Termasuk dalam hal ini setiap tujuan yang menjadi acuan dalam setiap persyariatan hukum-hukum yang mengatur tindak tanduk manusia. Misalnya, pembuktian yang kuat sebagai tujuan akad rahan atau gadai, menegakkan tatanan rumah tangga dan keluarga dalam pernikahan, dan menghindarkan mudarat yang berkelanjutan sebagai tujuan talak. Maqasid syariah khusus ialah ketentuan-ketentuan hukum yang disyariatkan untuk melindungi kemaslahatan umum, serta hikmah atau tujuan-tujuan yang hendak diwujudkan melalui implementasi ketentuan-ketentuan hukum yang dimaksud. Dengan demikian, maqasid syariah khusus ini berdasarkan wujudnya dapat dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama berupa ketentuan-ketentuan hukum syariat, yang kedua berupa tujuan implementasi ketentuan-ketentuan hukum yang dimaksud. Allah berfirman, "Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an." Yang artinya, dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu. Nah, ayat tersebut secara terang memberitakan bahwa semua yang diciptakan Allah di bumi, manusia berhak memanfaatkannya. Tetapi tata cara pemanfaatan yang dimaksud masih belum terperinci hukumnya. Pemanfaatan ialah yang diatur dalam hukum muamalat untuk mencegah mudarat konflik kepentingan baik antar individu maupun dengan masyarakat atau kelompok masyarakat lainnya. Dengan demikian, hukum muamalah bertujuan mengatur macam-macam hak memanfaatkannya tersebut, dan kriteria orang yang berhak memanfaatkannya. Ibnu Asyur membagi hukum muamalat ini menjadi 6 kategori.
dalam Maqasid Asy-Syariah Al-Hassah. Yang pertama yaitu hukum kekeluargaan. Menurut Ibnu Asyur, Maqasid Syariah hukum kekeluargaan ini merujuk kepada 4 maqasid utama. Yang pertama yaitu mengukuhkan ikatan pernikahan. Dengan esensi maqasid syariah dalam hukum-hukum kekeluargaan, syariat Islam ialah mengukuhkan ikatan pernikahan dengan memurnikannya dari anasir tercela yang dimaksud. Syariat Islam mengukuhkan ikatan dan tata cara pernikahan sebagaimana diatur dalam syariat Islam menjadi satu-satunya tata cara pernikahan yang sah dalam ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur pernikahan tersebut. Menurut Ibnu Asyur, terdapat 2 substansi yang menjadi maqasid syariahnya. Yang pertama yaitu menunjukkan perbedaan antara pernikahan dengan perzinahan atau pelacuran. Dalam tata cara pernikahan tersebut setidaknya terdapat ketentuan yang menunjukkan perbedaan antara pernikahan dengan perzinahan. Misalnya dalam pernikahan terdapat wali nikah sebagai syarat syah nikah, sedangkan dalam perzinahan kan tidak ada wali nikahnya, tidak ada walinya. Kedua, mahar yang disepakati sebagai salah satu syarat syah akad nikah yang telah dikenal dalam tradisi pernikahan sebelum kedatangan Islam. Mahar diberikan kepada wanita terhormat sebagai bentuk kasih sayang seorang suami terhadap istri, bukan sebagai bentuk kompensasi atas segala sesuatu yang diberikannya. Yang ketiga yaitu menyiarkan pernikahan minimal dengan 2 orang saksi dalam akad nikah sebagai syarat sah. Kemudian sebagian jumhur ulama menganjurkan adanya walimah. Substansi yang kedua yaitu delegitimasi pembatasan masa berlaku. Klausul pemberlakuan masa berlaku untuk waktu tertentu tidak dibenarkan dalam akad nikah karena menyerupakan dengan akad sewa menyewa, sehingga menghilangkan itikat baik suami istri untuk melanggengkan pernikahan yang menjadi fundamen sistem kekerabatan. Terus hukum kekeluargaan menurut Ibnu Asyur yang kedua yaitu mengukuhkan hubungan nasab. Mengukuhkan hubungan nasab ialah ikatan yang paling dasar dalam hubungan kekerabatan. Ia menjadi motif dasar bagi seseorang untuk berbakti kepada kedua orang tua dan generasi di atasnya, dan di sisi lain bertanggung jawab atas keselamatan dan kesejahteraan anak dan generasi di bawahnya. Kondisi yang demikian memungkinkan keharmonisan dan ketentraman berkeluarga berdiri pada pijakan bertumbuh yang kondusif. Tinggal kemudian bagaimana para pihak merawat dan mengukuhkannya. Yang ketiga, mengukuhkan ikatan persemendaan. Persemendaan ini ikatan terbina di atas perpaduan ikatan pernikahan dari ikatan nasab. Misalnya menikah dengan kerabat yang dekat. Dalam syariat Islam, hubungan tersebut dikukuhkan dengan ditetapkannya hukum kemahraman antara individu pasangan nikah dengan kerabat-kerabat dekat pasangannya, antara suami dengan ibu istri, antara perempuan istri, saudara perempuan, dan lain sebagainya. Dengan disyariatkan hukum kemahraman persemendaan tersebut, istri tidak terisolasi dari keluarganya sehingga terputusnya silaturahmi yang merupakan suatu mudarat dapat dihindari. Dengan demikian hubungan istri dengan keluarga asalnya tidak terputus. Di samping ia lebih mudah beradaptasi dengan keluarga suaminya, di sisi lain nilai sakral yang terkandung dalam kemahraman akan mempengaruhi psikologis masing-masing pihak untuk saling menghormati, sehingga interaksi di antara yang berlainan jenis
di antara mereka diberlakukan dengan pendekatan kekeluargaan, bukan dengan pendekatan ketertarikan terhadap lawan jenis. Yang keempat yaitu mengatur tata cara memutus ikatan kekeluargaan. Maqasid syariah kekeluargaan yang keempat ini mengatur dan menetapkan tata cara pemutusan ikatan pernikahan, nasab dan persemendaan, bila mana masing-masing ikatan tersebut karena sebab tertentu tidak mendatangkan masalah yang diharapkan, sebaiknya menimbulkan mudarat yang lebih besar ketimbang masalahnya. Ikatan pernikahan diakhiri dan diputus dengan cara talak oleh suami atau tuntutan khuluk oleh istri. Hubungan nasab anak kepada ayahnya terputus dengan cara lian, sedangkan ikatan persemendaan terputus dengan sendirinya dengan terputusnya ikatan pernikahan. Maqasid syariah al-hasan yang kedua yaitu hukum tata niaga. Harta atau kekayaan menurut Ibnu Ashur segala sesuatu yang secara langsung maupun tidak langsung dapat dimanfaatkan oleh individu, kelompok individu, atau masyarakat umum untuk mewujudkan kemaslahatan pada berbagai waktu, keadaan, dan kebutuhan. Harta bernilai kekayaan jika memenuhi 5 kriteria. Yang pertama, dapat disimpan dalam waktu yang lama, diminati, dapat dipindah tangankan, jumlahnya terbatas, diperoleh melalui usaha sendiri ataupun pemilik sebelumnya, misalnya melalui warisan. Kekayaan umat dan individu-individu berasal dari sumber tamaluk atau kepemilikan dan takasub. Takasub ini penghasilan. Tamaluk atau milkiyah ialah penguasaan terhadap sesuatu yang berfungsi sebagai pemenuh kebutuhan secara langsung atau sebagai alat tukarnya. Sedangkan takasub yaitu usaha untuk mendapatkan suatu pemenuh kebutuhan melalui pekerjaan fisik atau negosiasi dengan pihak lain. Ibnu Ashur mengemukakan 5 maqasid syariah khusus dalam perputaran kekayaan, yaitu ar-rawaj, transparansi, perlindungan terhadap harta, kepastian hukum atas kepemilikan, dan berkeadilan. Yang pertama yaitu ar-rawaj. Ar-rawaj ialah terdistribusinya harta dengan cara-cara yang sah kepada sebanyak mungkin orang di kalangan umat, tidak terbatas pada kalangan tertentu saja. Muamalat merupakan cara utama berpindah dan terdistribusikannya harta kekayaan dari satu tangan ke tangan yang lain. Ini kemudian diperkuat oleh hasil analisis terhadap sejumlah ketentuan hukum muamalat dan pemberdayaan harta kekayaan. Diperbolehkannya berbagai bentuk akad dalam muamalat. Yang kedua yaitu transparansi. Transparansi atau kejelasan harta maksudnya ialah harta yang menjadi objek kekayaan dapat diketahui dengan jelas wujud dan batasannya sehingga terhindar dari sengketa yang disebabkan oleh klaim pihak lain atas harta yang dimaksud. Misalnya, menurut Ibnu Ashur, dalil yang dikemukakan untuk maqasid transparansi tersebut yaitu kesaksian dalam hutang piutang atau rahan atau gadai. Yang ketiga yaitu perlindungan terhadap harta kekayaan. Akad muamalat terhadap harta kekayaan disyariatkan untuk melindungi harta yang menjadi objek kekayaan agar tidak berpindah tangan dengan cara-cara yang batil dan mengintimidasi pemiliknya. Setiap individu wajib menghormati hak milik orang lain sehingga perbuatan merusak milik orang lain harus dikenakan sanksi dengan kewajiban mengganti tanpa memperhatikan niat sengaja atau tidaknya perbuatan yang dilakukan. Yang keempat, kekuatan hukum. Syariat mengatur agar transaksi perniagaan dan sejenisnya dengan maksud agar pemindah tanganan kepemilikan memiliki kekuatan hukum. Misalnya, Allah memerintahkan untuk menulis
dan mendatangkan saksi pada transaksi hutang piutang, sehingga kekuatan hukum pada transaksi yang dimaksud bertujuan untuk melindungi hak eksklusif pemilik harta kekayaan untuk memanfaatkan dan mengambil keuntungan dari harta yang menjadi objek kekayaan, menjamin kebebasan yang bersangkutan juga untuk mengelola dan memberdayakan harta kekayaan secara sah untuk mendapatkan manfaat dan keuntungan yang diinginkan, serta memastikan bahwa hak eksklusif dan kebebasan mengelola sebagaimana yang dimaksud tidak gugur atau berpindah tangan tanpa izin, kecuali jika merugikan pihak lain yang berkepentingan. Yang kelima yaitu keadilan. Keadilan dalam berharta atau al-adalah filmal maksudnya ialah bahwa pemerolehan harta kekayaan tidak merugikan pihak lain dan kepentingan umum, baik pemerolehan yang berupa imbalan dari suatu kerja yang dilakukan atau kompensasi dari harta yang diberikan atau warisan. Menurut Ibnu Asyur, maksud ini dipahami dari larangan sejumlah transaksi yang syarat dan rukunnya telah terpenuhi, semisal ihtikar atau talaki rukban. Talaki rukban ialah mencegat pedagang dari luar daerah yang umumnya tidak mengetahui secara pasti harga komoditi yang dibawanya, dan larangan itikar. Itikar maksudnya membeli barang kemudian menimbunnya supaya pasar mengalami kelangkaan pasokan kemudian harganya melonjak. Maqasid syariah yang ketiga yaitu maqasid syariah dalam muamalat ketenaga kerjaan. Harta kekayaan dihasilkan dari modal dan usaha atau kerja untuk memberdayakan modal tersebut. Contohnya antara lain misalnya ijarah al-abdan, akad untuk memperoleh manfaat tertentu yang dilaksanakan oleh orang yang disewa, seperti orang yang disewa untuk membangun atau memperbaiki rumah. Kirat yaitu pemilik modal menyerahkan harta modalnya kepada pihak kedua untuk diperniagakan dengan kesepakatan keuntungannya dibagi antara mereka berdua. Dan contoh muamalah lainnya. Nah, setiap bentuk muamalah yang dimaksud benar-benar dimasukkan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak, pemilik modal dan pekerja atau penggarap atau pengelola. Oleh sedemikian rupa, jika tidak dapat diminimalisir, pemilik modal harus dilindungi hak-haknya agar tidak berpindah tangan dengan cara yang tidak sah. Sebaliknya, pekerja atau penggarap atau pengelola harus dilindungi dirinya, dan upaya eksploitasi yang menyerupai praktik perbudakan harus dihindari. Misalnya dengan menyegerakan pembayaran imbalan atas kerja yang dilakukan apabila telah selesai pekerjaannya. Maqasid yang keempat yaitu maqasid syariah hukum tabarruat. Tabarruat ialah pemberian sukarela yang didasari oleh semangat tolong-menolong di antara individu-individu umat. Tabarruat yang dimaksud oleh Ibnu Asyur antara lain berupa misalnya sedekah. Sedekah pemberian yang diberikan tanpa imbalan dengan niat takarrub kepada Allah. Yang kedua, hibah, pemindahan kepemilikan atas harta tertentu atau tidak tertentu yang dapat diserah terimakan oleh seseorang yang diperkenankan untuk melakukan tindakan hukum kepada orang lain pada saat masa hidup secara sukarela tanpa kompensasi. Yang keempat yaitu maqasid syariah khusus sistem peradilan dan kesaksian. Menurut Ibnu Asyur, maqasid khusus sistem peradilan syariat Islam ada tiga bagian. Dalam maqasid syariah yang kelima ini, sistem peradilan dan kesaksian menurut Ibnu Asyur ada tiga bagian. Yang pertama, maqasid syariah dalam lembaga peradilan, maqasid syariah dalam jabatan qadi atau hakim, dan maqasid syariah dalam persaksian. Maqasid syariah khusus lembaga peradilan menurut Ibnu Asyur, keberadaan lembaga peradilan dalam syariat Islam ialah tersedianya perangkat unsur-unsur yang mendukung upaya
menegakkan kebenaran dan menundukkan kebatilan, baik yang nyata maupun yang terselubung. Melakukan muslihat untuk memenangkan kebatilan sangat dilarang. Yang kedua, maqasid syariah jabatan hakim. Maqasid pengangkatan qadhi atau hakim sebagai unsur tertinggi dalam sistem peradilan menurut Ibnu Asyur ada dua. Yang pertama, bertanggung jawab menyerahkan objek sengketa kepada pihak yang berhak. Oleh karena itu, hakim harus memiliki kualifikasi mampu berpikir secara cermat dan cerdas, menguasai ilmu hukum dan ilmu lain yang dibutuhkan dalam penuntasan perkara, independen dan memiliki karakter yang adil. Kedua, yaitu menyegerakan penuntasan perkara, karena menunda tanpa alasan yang dibenarkan secara tidak langsung merestui tindakan zalim menggunakan hak orang lain itu merupakan perbuatan yang tercela. Maqasid syariah selanjutnya persaksian. Dalam persaksian tersebut, keberadaan saksi di lembaga peradilan menurut Ibnu Asyur ada dua, yaitu pertama, mengabarkan segala sesuatu yang dapat mengungkapkan fakta-fakta kebenaran. Oleh karena itu, seseorang saksi harus memiliki karakter adil dan menjaga yang menjauhkannya dari berbohong. Kedua, dokumentasi keterangan para saksi. Ini dimasukkan untuk menguatkan kesaksian para saksi dan supaya dapat dipergunakan bila mana diperlukan, terutama dalam perkara di mana hak yang dipersengketakan akan tetap ada dalam jangka waktu yang lebih lama dari taksiran masa hidup para saksi. Dokumen kesaksian berfungsi sebagai perangkat pencegah upaya pihak tertentu untuk memperkarakan kembali sengketa yang telah divonis selesai dengan memanfaatkan situasi kematian saksi. Maqasid yang terakhir yang keenam, yaitu maqasid syariah saksi pidana. Syariat saksi pidana Islam seperti qisas secara umum ditujukan untuk merehabilitas kondisi umat. Hal itu karena maqasid utama dari syariat Islam secara khusus ialah mewujudkan dan melindungi kemaslahatan umum. Perwujudan maslahat dimaksud mustahil tercapai bila unsur-unsur yang merusak dalam perilaku mukallaf itu sendiri tidak ditanggulangi atau direhabilitas melalui mekanisme yang diatur oleh syariat dan dijalankan oleh lembaga kekuasaan agar tidak berdampak mudarat yang lebih besar. Saksi pidana qisas dan rehabilitas tersebut menurut Ibnu Asyur terdapat 3 maqasid syariahnya dalam saksi-saksi tersebut, yaitu yang pertama, memberi efek jera kepada pelaku, memberi rasa puas kepada keluarga korban, dan memberi efek ngeri kepada yang lain. Sekian penjelasan tentang teori maqasid syariah menurut Muhammad Al-Thahir Ibnu Asyur dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.